guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miftahul Romah, NIM 2019-33073 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini saya akan membahas perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, yang pertama kita bahas perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi mengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi. Dampak positif dari revolusi industri abad 17 juga membawa perkembangan dan kemajuan transportasi yang meliputi transportasi darat, perairan, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat angkut sebagai sarananya. Selain mendekatkan jarak relatif dalam ruang permukaan bumi, juga memecahkan keterpencilan tempat-tempat yang terpencil menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Sejalan dengan proses yang demikian, konsep saling ketergantungan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, bahkan juga tingkat global dapat diteraliasikan. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antara daerah, antar kawasan, sampai antar negara, yang terbawa itu tidak hanya barang dagangan dan manusia yang memperdagangkannya, melainkan tersertakan pula kebiasaan, bahasa, keagama, pengetahuan, dan iptek. Kontak dan komunikasi secara interaksi sosial antar manusia yang dapat datang dengan yang didatangi, membawa dampak luas tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Makin maju dan canggihnya transportasi sampai keluar angkasa harus disyukuri. Namun demikian, kemajuan transportasi ini ada yang memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang negatif. Penyelundupan orang jahat, teroris, obat terlarang, dokumen terlarang, dan sebangsanya dilakukan melalui transportasi yang makin maju ini. Akibatnya, patologi sosial yang berupa sadisme, kriminalitas, mabuk-mabukan, dan teler merambat terus. Landasan yang pokok, bagaimana semua pihak dengan kesadaran yang tinggi menciptakan kiat, metode, dan pendekatan yang tepat mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dari teriakan, sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik canggih, semuanya ini itu untuk kepentingan hubungan sosial yang motifnya sangat beragam. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, fax email, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi ini juga makin maju. Makin lama, komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang dengan memanfaatkan internet. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Banyak hal yang harus diperhatikan tentang rekayasa media komunikasi yang perlu diwaspadai penyimpangan penggunaannya. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Dampak global di segala aspek kehidupan terus berjalan. Yang positif membawa rahmat wajib disyukuri, sedangkan yang berdampak negatif mendatangkan laknat harus kita waspadai. Nah, itulah perspektif global dari visi komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala
aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya terkait satu sama lain. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerjasama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis. UNICEF adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 11 pada tahun 1946 di New York, Amerika Serikat. WHO adalah organisasi kesehatan sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. FAO adalah organisasi bahan, makanan, dan pertanian. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia. Selanjutnya ada ILO, adalah organisasi perburuan internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1946, organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus dalam PBB. Organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuan. Selanjutnya ada IBRD, adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Selanjutnya ada IMF, adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya ada ITU, merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tujuan ITU adalah untuk menghimpun kerjasama internasional yang melayani masyarakat pengguna telepon, telegram, dan radio. Markas ITU di Jenewa, Swiss. Tidak semua masalah regional dan internasional dibahas di PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak pada masalah-masalah regional masing-masing, melainkan juga mengenai masalah internasional dan juga masalah global. Organisasi independen yang tergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohanian, pengusaha, pejabat, dan lain-lain, juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain.
Lembaga internasional baik PBB maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam sistem politik, ekonomi, budaya, serta keadaan rasionalnya. Sekian penjelasan saya mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.